Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyebab kecelakaan kerja dan akibat yang timbul dari kecelakaan kerja. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Rias Akbar. Yang kedua, Chandra Kusuma. Yang ketiga, Hermawan Susilo. Yang keempat, Mursyid Adiluhung. Dan yang terakhir, Selamat Jatmiko. Sebelum itu, apakah kecelakaan kerja itu? Kecelakaan kerja adalah suatu kegiatan yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia ataupun korban harta benda. Pengertian lain, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya. Kecelakaan kerja dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, terbentur. Terbentur adalah kondisi yang tidak diduga, seperti terkena palu atau tertabrak kendaraan. Yang kedua, yaitu membentur. Membentur adalah kondisi yang disebabkan oleh pergerakan dari pekerja itu sendiri, seperti terkena bagian yang tajam atau menabrak sesuatu. Yang selanjutnya, terperangkap. Terperangkap adalah suatu kondisi di mana bagian tubuh kita tidak bisa keluar dari suatu tempat, seperti contohnya kaki yang terjepit. Yang selanjutnya, jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian adalah jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya seperti jatuh dari tangga atau jatuh dari atap. Selanjutnya, jatuh dari ketinggian yang sama. Kondisi ini seperti jatuh tapi masih di tempat yang sama, seperti terpleset atau tersandung. Yang selanjutnya, pekerjaan yang terlalu berat. Pekerjaan yang terlalu berat contohnya seperti kita mengangkat atau mendorong sesuatu di luar kemampuan kita. Yang selanjutnya itu tersengat aliran listrik. Tersengat aliran listrik bisa disebut dengan tersetrum. Tersetrum adalah kondisi saat bagian tubuh kita berkontak langsung dengan aliran listrik. Dan yang terakhir adalah terbakar. Terbakar adalah suatu kondisi di mana tubuh kita bersentuhan langsung dengan sesuatu yang panas. Contohnya seperti terkena percikan api atau terkena bahan kimia yang membuat bagian tubuh kita terasa panas. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Terdapat faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja antara lain penyebab langsung, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja. Pertama, faktor penyebab langsung kecelakaan kerja. Faktor penyebab langsung kecelakaan kerja ialah kecelakaan kerja akibat perbuatan tidak aman atau berbahaya dari pekerja dan kondisi lapangan kerja tidak aman atau berbahaya. Kondisi tidak aman beberapa contohnya antara lain tidak dipasang atau terpasangnya pengaman pada bagian mesin yang berputar, terdapat instalasi kabel yang kurang standar, isolasi terkelupas, tidak rapi, alat kerja, mesin atau kendaraan yang kurang layak pakai, tidak terdapat label pada kemasan bahan atau material berbahaya, termasuk tindakan tidak aman antara lain kecerobohan, meninggalkan prosedur kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya, faktor penyebab tidak langsung. Faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah kondisi yang secara tidak langsung dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kecelakaan.
termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Termasuk dalam faktor pekerjaan antara lain pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja, pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pekerjaan berisiko tinggi namun belum ada upaya pengendalian di dalamnya, beban kerja yang tidak sesuai. Termasuk dalam faktor pribadi antara lain mental atau kepribadian tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan, konflik, stres, atau keahlian yang tidak sesuai. Termasuk dalam faktor penyebab dasar kecelakaan kerja ialah lemahnya manajemen dan pengendaliannya, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya, kurangnya komitmen, dan lain-lain. Selanjutnya, akibat kecelakaan kerja. Pertama, kematian. Kematian bila memang kecelakaan terjadi masuk kelompok super berat. Kedua, cacat. Cacat bila sampai kecelakaan itu bikin anggota atau badan tertentu jadi tidak berperan secara normal. Ketiga, cedera. Cedera bila tipe kecelakaan kerja yang terjadi masuk ke dalam kategori tengah atau enteng. 4. Menyebabkan stres, trauma, atau permasalahan kejiwaan. Produktivitas karyawan pun jadi terhalang selama sistem pemulihan, atau bila sampai alami cacat fisik, bermakna karyawan itu tidak dapat lagi bekerja dengan secara normal seperti sebelumnya. Oke, seperti yang sebelumnya teman saya paparkan mengenai kecelakaan kerja, di sini saya akan memaparkan kerugian dari kecelakaan kerja. Nah, kerugian dari kecelakaan kerja ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama, kerusakan. Yang kedua, kekacauan organisasi. Yang ketiga, keluhan dan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, kelainan dan cacat fisik. Dan yang terakhir, hingga menyebabkan kematian. Nah, mari kita bahas lebih dalam dari poin-poin penting tersebut. Next. Yang pertama, kerusakan. Kerusakan akibat kecelakaan kerja ini dapat mengakibatkan kerusakan pada yang pertama, mesin, di mana mesin bagi perusahaan dapat mengurangi pendapatan kuantitas produksi. Yang kedua, alat pekerjaan, di mana alat pekerjaan itu sendiri berperan penting terhadap sebuah pekerjaan. Apabila alat pekerjaan ini rusak, maka pekerjaan itu akan terhenti. Yang ketiga, bahan pekerjaan, di mana bagi perusahaan akan mengeluarkan biaya tambah untuk membeli bahan yang rusak tersebut. Yang keempat, waktu proses produksi, di mana secara tidak langsung performa berkurang dan keuntungan berkurang bagi perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, tempat dan lingkungan pekerjaan, di mana tempat dan lingkungan pekerjaan menjadi terganggu sehingga produktivitas menjadi terhenti. Oke, next. Berkurang penghasilannya karena tidak masuk kerja, tidak memperoleh pengobatan untuk penyembuhan sebagaimana semestinya, tidak mendapatkan kompensasi sebagaimana seharusnya diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian justru mendapat surat peringatan karena dianggap lalai, bahkan sampai terkena pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak jarang terjadi di perusahaan. Pada suatu waktu terjadi kecelakaan di tempat kerja
proses di mana terjadi kecelakaan tersebut beroperasi kembali, seperti tidak pernah terjadi kecelakaan tanpa ada proses investigasi dan perbaikan, sehingga kecelakaan serupa tinggal menunggu waktu untuk terjadi lagi. Kecelakaan dianggap sesuatu kejadian yang dianggap biasa. Kemudian, keluhan dan kesedihan akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya dirasakan oleh karyawan yang tertimpa musibah, akan tetapi keluarganya pun ikut merasakan dan menanggung kesedihan, karena kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kelainan tubuh ataupun cacat fisik. Kecelakaan juga akan sangat mungkin merenggut nyawa orang dan berakibat kematian. Kerugian tersebut dapat diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan bagi terjadinya kecelakaan. Biaya tersebut dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tersembunyi. Biaya langsung adalah biaya pemberian pertolongan pada kecelakaan, pengobatan, perawatan, biaya rumah sakit, biaya angkutan, upah selama tidak mampu bekerja, kompensasi cacat dan biaya perbaikan alat-alat mesin, serta biaya atas kerusakan bahan-bahan. Sedangkan biaya tersembunyi meliputi segala sesuatu yang tidak terlihat pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan. Yang selanjutnya adalah kelainan dan gangguan akibat kecelakaan kerja. Kelainan dan gangguan akibat kecelakaan kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah luka-luka. Luka-luka terdiri dari cedera ringan, meliputi lecet-lecet pada kulit atau bagian tubuh, dan mata kemasukan debu, dan lain-lain. Cedera ringan ini dapat diatasi dengan menggunakan kotak P3K dengan bantuan karyawan lain. Selanjutnya ada cedera yang membutuhkan bantuan medis. Di sini diperlukan kualifikasi dari tenaga medis seperti dokter dan perawat. Selanjutnya ada gangguan. Selanjutnya ada cacat tubuh. Cacat tubuh terdiri dari 2 macam. Cacat tubuh ini merupakan keadaan malfungsi dari anggota tubuh sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Yang pertama adalah cacat permanen, di mana cacat permanen ini meliputi hilangnya anggota tubuh, tidak berfungsinya anggota tubuh seperti sedia kala, dan lain-lain. Cacat permanen ini tidak bisa disembuhkan. Yang kedua adalah cacat non permanen. Cacat non permanen ini dapat disembuhkan melalui perawatan medis seperti operasi dan terapi-terapi sehingga pekerja dapat kembali seperti sedia kala. Lalu ada gangguan mental. Gangguan mental ini bisa disebabkan karena pekerja tidak bisa menerima keadaan setelah terjadi kecelakaan kerja. Bisa jadi karena cacat yang dialami, pekerja tidak lagi bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan pekerja tidak bisa menerima hal tersebut sehingga membuat pekerja depresi. Ini juga mempengaruhi kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Pekerja tidak mau lagi bersosialisasi di lingkungan masyarakat karena malu terhadap apa yang menimpanya dan terjadi pada tubuhnya saat ini. Lalu step selanjutnya adalah cedera yang paling fatal dari risiko pekerjaan, yaitu kematian. Cedera yang diakibatkan oleh itu seperti karena cederanya sangat parah bisa berakibat kematian terhadap pekerjaan. Kematian ini merupakan cedera yang paling fatal yang bisa dialami pekerja, di mana nyawa dapat melayang dan pastinya tidak